Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kreatif, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada masa saat ini, pada saat pandemi COVID-19, alangkah baiknya kalian tetap berada di rumah ya. Tapi, meskipun kalian tetap berada di rumah, semoga tidak mengurangi semangat belajar kalian ya anak-anak. Oh ya, sebelum Ibu menyampaikan materi, perkenalkan dulu, nama saya Ibu Ria Wahyuningsih. Anak-anak kreatif semua bisa memanggil saya Ibu Ria. Bersama saya nanti, anak-anak akan belajar materi kelas 5 tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa yang berbeda penyebut. Apa saja ya yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, anak-anak harus mempelajari operasi hitung penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Yang kedua, anak-anak kreatif akan belajar tentang operasi hitung pengurangan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Dan yang terakhir, kita akan belajar penerapan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, masih ingatkah kalian bagaimana syarat agar suatu pecahan dapat dilakukan operasi penjumlahan dan pengurangan? Betul sekali, syaratnya haruslah penyebutnya harus sama. Jadi, jika penyebutnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu. Di sini, Bu Guru akan menjelaskan cara penjumlahan dan pengurangan pecahan berbeda penyebut dengan dua cara. Yang pertama, dengan menggunakan gambar. Yang kedua, dengan perhitungan matematis. Kita langsung saja ke gambarnya. Coba anak-anak perhatikan gambar yang pertama ini. Anak-anak perhatikan gambar yang pertama, di situ menunjukkan pecahan 2/4. Kenapa kok bisa dikatakan 2/4? Karena dari 4 bagian keseluruhan yang diarsir ada 2 bagian. Kemudian kita tambahkan dengan pecahan 1/4. Anak-anak sudah bisa melihat hasilnya berapa? Ya, yang diarsir ada 3 bagian dari 4 bagian keseluruhan. Berarti 2/4 ditambah 1/4, hasilnya 3/4. Bagaimana? Sudah cukup jelas ya? Kita lanjut ke gambar yang kedua. Dari gambar yang kedua itu anak-anak bisa melihat pecahan yang ditunjukkan adalah pecahan 3/6. Karena di situ ada 6 bagian keseluruhan, kemudian yang diarsir ada 3 bagian. Kemudian ditambah dengan pecahan 2/6. Coba anak-anak sekarang bantu Bu Guru untuk menghitung. Ada berapa bagian yang diarsir seluruhnya ya? Benar sekali, di situ ada 5 bagian yang diarsir. Jadi 3/6 ditambah 2/6 hasilnya 5/6. Tapi anak-anak harus ingat di sini, coba perhatikan penyebutnya setiap pecahan tersebut. Gambar pertama, di situ berpenyebut semuanya 4. Sedangkan gambar kedua, semuanya berpenyebut 6. Nah, dari sini menandakan bahwa pecahan-pecahan itu berpenyebut sama. Lalu, bagaimana ya jika penyebutnya berbeda? Nah, anak-anak semangat terus ya, kita akan belajar yang berpenyebut berbeda. Kita langsung ke penjumlahan pecahan. Yang pertama, soalnya adalah 1/3 ditambah 1/2 sama dengan berapa ya? Nah, di sini anak-anak sudah mulai menganalisis. Lihat dulu bagian penyebutnya. Penyebutnya di sini sudah jelas-jelas berbeda ya anak-anak. Yang satu berpenyebut 3,
sedangkan yang satunya berpenyebut 2. Maka langkah yang harus kita lakukan, kita harus menentukan dulu pecahan senilai yang penyebutnya sama. Anak-anak silahkan mengingat kembali materi kelas 4 ya, tentang pecahan senilai. Nah, kita harus mengingat dulu karena penyebutnya di situ 3 dan 2, kita tahu KPK 3 dan 2 adalah 6. Nah, kita harus menjadikan pecahan senilai dengan berpenyebut 6. Penyebut yang pertama 3, kemudian dijadikan menjadi 6. Kira-kira dikalikan berapa ya anak-anak biar jadi 6? Betul sekali, anak-anak memang kreatif sekali ya. 3 dijadikan 6 harus dikalikan 2 dulu. Nah, ketika penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan 2. Maka hasilnya pecahan senilai dari 1/3 adalah 2/6. Bagus sekali. Kemudian kita buat gambarnya pecahan 2/6. Seperti apa? Nih, mari kita saksikan bersama. Di sini ada 6 bagian pecahan dengan 2 bagian yang diarsir, yang menunjukkan ini pecahan 2/6. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan pecahan 1/2. Seperti tadi anak-anak, karena pecahannya kita buat pecahan senilai dengan berpenyebut 6, maka 2 biar jadi 6, maka kita kalikan berapa? Betul, kita harus mengalikan 3. Jadi kalau penyebut kita kalikan 3, yang pembilangnya juga harus kita kalikan 3. Jadi kita peroleh pecahan senilai dari 1/2 sama dengan 3/6. Bagaimana gambarnya? Inilah gambarnya ya. Jadi ada 6 bagian pecahan dengan 3 bagian yang terarsir. Jadi ini artinya pecahan 3/6. Jadi 1/3 ditambah 1/2 itu senilai dengan 2/6 ditambah 3/6. Gambarnya seperti ini. Anak-anak bantu Bu Guru untuk menghitung arsirannya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian yang diarsir dari keseluruhan 6 bagian. Jadi berapa ya hasilnya anak-anak? Betul sekali, hasilnya adalah 5/6. Kita lanjut soal yang kedua. Ini untuk kasus pengurangan pecahan. Sama seperti yang tadi ya, sama seperti kasus di penjumlahan tadi, caranya sama. Anak-anak perhatikan dulu, pecahannya adalah 3/4 dikurangi 1/2. Coba, apakah di sini penyebutnya sama atau berbeda? Ya, sudah pasti berbeda ya anak-anak. Yang satu berpenyebut 4 dan yang satu penyebutnya 2. Langkah pertama, kita harus menentukan KPK dulu. Nah, KPK dari berapa anak-anak? KPK dari 2 dan 4 untuk kita jadikan pecahan senilai yang berpenyebut sama. Nah, di sini kalian lihat bahwa 3/4 itu sudah berpenyebut 4. Jadi kita tidak usah mengubahnya lagi. Jadi tetap menjadi 3/4. Sedangkan yang 1/2 kita harus mengubahnya dulu menjadi berpenyebut 4. 2 biar jadi 4 dikalikan berapa anak-anak? Ya, dikalikan 2. Karena penyebut kalian kalikan 2, maka bagian pembilangnya juga harus kalian kalikan 2. 1 dikali 2 hasilnya 2. Begitu ya, sudah paham? Kemudian kita gambarkan. Nah, menggambarkannya adalah bagian pecahan yang paling depan yang akan kita kurangi. Jadi kita gambarkan pecahan dari 3/4. Nah, seperti ini ya Nana, ada 4 bagian dengan 3 bagian yang diarsir. Nah, ini melambangkan pecahan 3/4. Karena dikurangi dengan 2/4, maka akan kita silang 2 bagian yang diarsir. Coba anak-anak hitung, anak-anak bisa melihat di gambar berapa bagian yang tidak diarsir. Bagian yang
tidak ibu silang. Di situ ada bagian yang diarsir, tetapi tidak ibu silang, ada satu bagian. Jadi bisa kita simpulkan 3/4 dikurangi 1/2 sama dengan 3/4 dikurangi 2/4. Hasilnya adalah 1/4. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah cukup memahami ya? Insya Allah ini masih mudah. Yang kedua, kita menggunakan cara perhitungan matematis. Jadi kita tidak menggunakan gambar-gambar lagi. Tapi jangan khawatir, ini juga tidak susah kok anak-anak. Apalagi anak-anak di rumah, anak-anak kreatif semua. Jadi pasti bisa. Langkah mengerjakannya, nih perhatikan baik-baik ya, ada 4 langkah. Yang pertama, menentukan KPK dulu dari penyebutnya. Kalau anak-anak kreatif lupa, apa sih itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Kalian sudah mendapatkan materi ini di kelas 4. Nah, kalau lupa, dibuka-buka lagi ya catatannya. Langkah yang kedua, kita akan mengubah menjadi pecahan yang senilai. Langkah yang ketiga, setelah penyebutnya semua sama, kita lakukan operasi hitung, penjumlahan, ataupun pengurangannya. Yang keempat, barulah kita akan menyederhanakan bentuk pecahan tersebut hingga menjadi bentuk yang paling sederhana. Kita langsung ke contoh soal saja ya, anak-anak, langsung ke aplikasinya. Ke penjumlahan pecahan dulu. Nah, coba perhatikan pecahan yang ibu tayangkan ini. Di sini ada pecahan 5/6 ditambah 3/10. Nah, di sini penyebutnya jelas berbeda ya. Penyebutnya yaitu 6 dan 10. Nah, tadi langkah pertama apa? Kita tentukan dulu KPK antara penyebutnya. Penyebutnya ada 6 dan 10. KPK-nya kita tentukan dulu ya. Nih, ingat KPK 6 dan 10 adalah 30. Nah, setelah kita sudah menentukan KPK-nya, kita membuat pecahan yang senilai. Anak-anak, coba perhatikan pecahan yang pertama. 5/6. Supaya 6-nya itu berpenyebut 30 dikalikan berapa ya? Pintar, dikalikan 5. Karena penyebutnya dikalikan 5, maka bagian pembilangnya juga harus anak-anak kalikan dengan 5. 5 kali 5 berapa ya? 25. Sudah jelas 25 asalnya dari mana? Nah, 9-nya dari mana, Bu? Nah, ini 10. Perhatikan pecahan yang kedua ya, 3/10. Penyebut 10 biar jadi 30 dikalikan berapa? Dikalikan 3. Betul. Jadi kalau bagian penyebut anak-anak kalikan 3, bagian pembilang, bagian atasnya juga harus dikalikan 3. 3 kali 3 berapa? 9. Betul sekali, kalian memang anak-anak kreatif. Lanjutnya, karena di situ penyebutnya sudah sama ya, sudah sama-sama 30, apakah kita langsung bisa mengoperasikan? Tentu saja. Jadi, ingat, yang kita jumlahkan hanya bagian pembilangnya saja. Penyebutnya tidak, ya. Jadi kita jumlahkan bagian pembilangnya saja. 25 ditambah 9, kira-kira berapa ya? Yuk bantu Bu Guru. Nah, hasilnya adalah 34. 34/30. Ingat, bukan penyebutnya ditambah 30 tambah 30, bukan ya. Yang ditambahkan hanya pembilangnya saja. Anak-anak, apakah bentuk pecahan yang Bu Guru miliki itu sudah paling sederhana? Belum ya? Ini masih bisa kita sederhanakan kembali menjadi pecahan sama-sama kita bagi dengan 2. Pembilang kita bagi 2, penyebutnya juga kita bagi 2, sehingga hasilnya 17/15. Tapi apakah itu juga sudah paling sederhana? Ternyata belum, karena bentuk pembilangnya masih lebih besar daripada bagian penyebutnya, maka anak-anak bisa mengubah lagi menjadi bentuk pecahan apa? Ya, pecahan campuran. Bagaimana bentuknya?
Ini ya, jadi 17/15 bisa kita ubah menjadi bentuk paling sederhana 1/2/15. Bagaimana? Bisa dipahami ya anak-anak kreatif? Kita lanjut lagi, oke? Lanjut lagi ke pengurangan pecahan dengan cara perhitungan matematis. Nah, anak-anak kita analisis soal yang Bu Ria miliki ya. Di situ ada 8/15 dikurangi 3/20. Penyebutnya berapa ya anak-anak? Ya, betul. Penyebutnya ada 15 dan 20. Coba sekarang bantu Bu Guru. KPK dari 15 dan 20 itu berapa ya? Nah, betul jawaban kalian. KPK-nya adalah 60. Kalau kita sudah menentukan KPK-/nya, langkah kedua kita menentukan pecahan yang senilai. Nah, coba anak-anak lihat. Dari 8/15, 15 itu penyebutnya kok bisa menjadi 60 itu dikalikan berapa? Dikalikan 4. Kalau bagian penyebut dikalikan 4, yang atas pembilangnya juga harus dikalikan 4. Nih, 8 dikalikan 4 hasilnya 32. 9-nya dari mana? Nih, dari penyebut 20 menjadi penyebut 60, anak-anak kalikan berapa? Kalikan 3. Jadi bagian pembilang harus anak-anak kali dengan 3. 3 dikali 3 hasilnya 9. Sudah paham ya? Nah, dari sini penyebutnya sudah sama-sama 60. Anak-anak juga ingat, jangan sampai mengurangkan bagian penyebutnya juga. Sama seperti di penjumlahan tadi, yang dikurangkan di sini hanya bagian pembilangnya. 32 dikurangi 9, hasilnya berapa anak-anak? 23. Penyebutnya tetap 60. Apakah ini sudah pecahan paling sederhana? Betul, ini sudah paling sederhana karena sudah tidak bisa lagi diubah menjadi, tidak bisa dibagi lagi ya. Ini sudah paling sederhana. Kita langsung ke soal penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Bu Guru punya contoh soal. Ibu mempunyai stok gula di rumah sebanyak 1/4 kilogram. Ibu membeli gula lagi sebanyak 3/2 kilogram. Gula itu ibu gunakan untuk membuat minuman sebanyak 3/4 kilogram. Berapa kilogram sisa gula yang dimiliki ibu sekarang? Nah, anak-anak, kalian harus mengingat kembali ketika kita menyelesaikan bentuk soal, dalam bentuk soal cerita, ada 4 hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, menganalisis dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Ada 3 hal ya. Yang pertama adalah stok gulanya. Stok gulanya awal mula ibu memiliki 1/4 kilogram. Oke. Kemudian ibu membeli lagi 3/2 kilogram. Kemudian ibu menggunakan gula tersebut sebanyak 3/4 kilogram. Bagaimana? Sudah paham untuk menuliskan apa yang diketahui dari soal? Kita lanjut ya. Kemudian yang kedua unsurnya kita menentukan apa yang ditanya. Dari soal tadi menanyakan adalah banyak gula yang tersisa. Jadi yang ditanyakan adalah sisa gulanya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita harus menganalisis anak-anak. Dari soal tersebut, kita gunakan operasi pengurangan ataupun penjumlahan, atau bisa keduanya. Jadi kita pahami dulu konteks dari soal itu. Yuk kita perhatikan dari awal. Awal mula ibu memiliki stok gula. Stok berarti yang tetap ada di rumah itu. Kita tuliskan 1/4. Kemudian ibu membeli lagi. Nah, anak-anak bisa berpikir, membeli lagi itu berarti bertambah banyak atau berkurang ya? Bertambah banyak. Berarti kita tambahkan dengan 3/2. Oke, sudah paham ya?
Kemudian, gula itu ibu pakai untuk membuat minuman. Berarti gulanya bertambah atau berkurang? Tentu saja berkurang, berarti kita kurangkan dengan 3/4. Sama seperti tadi anak-anak, kalian harus menganalisis soalnya. Apakah penyebutnya semuanya sudah sama? Belum. Jadi langkah mengerjakannya, kalian harus menyamakan penyebutnya. Seperti langkah yang tadi, dengan cara menentukan KPK. KPK dari 2 dan 4. Kemudian kita menjadikannya menjadi pecahan senilai. KPK 2 dan 4 berapa anak-anak? 4, betul sekali. Jadi pecahan senilainya seperti yang terlihat di sana ya. Menjadi 1/4 ditambah 6/4 dikurangi 3/4. Kalau sudah semua penyebutnya sama, kemudian kita tambahkan. 1 ditambah 6, 7. 7 dikurangi 3 hasilnya 4. Nah, diperoleh hasil 4/4. Nah, 4/4 itu sama dengan artinya 4 dibagi 4. Berapa ya 4 dibagi 4? 1, betul sekali. Jadi yang terakhir kita membuat kesimpulan. Jadi, gula ibu yang tersisa sebanyak 1 kilogram. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Cukup mudah ya materinya? Nah, sebelum akhir pembelajaran, Ibu akan menyimpulkan. Bagaimana kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Nah, kesimpulannya ini boleh anak-anak garis bawahi, boleh dituliskan di buku catatan kalian ya. Dalam menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa yang berbeda penyebutnya, maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai ada kasus penyebutnya belum sama tapi kalian langsung menjumlahkannya. Jadi harus tetap disamakan dulu penyebutnya ya. Oke, setelah itu jika kalian sudah paham dan juga untuk mengukur kemampuan kalian biar lebih paham lagi, di sini Bu Guru punya beberapa tugas. Nah, tugasnya tidak banyak, hanya 5 nomor ya. Nanti tolong kalian selesaikan tugasnya. Selesaikanlah proses pengerjaan operasi hitung berikut hingga memperoleh hasil pecahan yang paling sederhana. Soal nomor 1. 5/6 ditambah 4/9 sama dengan berapa? Yuk kita tulis bersama-sama ya. Soal nomor 2. 6/7 dikurangi 1/3 sama dengan, soal nomor 3, 7/10 ditambah 5/8 dikurangi 3/4 sama dengan, soal keempat, 2/3 dikurangi 8/15 ditambah 2/5 sama dengan berapa? Nah, untuk 4 nomor ini, anak-anak silahkan menyelesaikan disertai caranya. Jadi anak-anak nanti akan tahu prosesnya seperti apa. Seperti itu ya. Soal terakhir, soal yang kelima ini soalnya HOTS atau High Order Thinking Skills. Jadi untuk kalian berpikir tingkat tinggi. Soalnya adalah, Ibu memiliki minyak goreng sebanyak 4/5 liter. Minyak tersebut digunakan untuk menggoreng sebanyak 2/3 liter. Kemudian, Ibu membeli minyak goreng lagi sebanyak 1/2 liter. Berapa liter minyak goreng Ibu yang belum digunakan? Nah, khusus untuk yang soal nomor 5 ini, seperti contoh Ibu tadi anak-anak, ada 4 hal yang harus kalian selesaikan. Tulis dulu apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya, yang terakhir adalah kesimpulannya. Bagaimana anak-anak? Pembelajaran hari ini cukup menyenangkan bukan? Oh iya, sebelum Ibu tutup pembelajaran ini, Ibu ingin menyampaikan sesuatu. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, cuci tangan, jangan lupa pakai masker ketika akan keluar rumah. Dan kalau nonton YouTube,
dengan pendampingan orang tua ya. Kemudian tonton terus YouTube channel Ruang Siar Guru. Jangan lupa juga untuk kalian subscribe, like, dan share. Oke anak-anak, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.